Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan kami, terus mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau takkan tinggalkan kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia pada hidup kami semua Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Tuhan tolong kami, berikan hikmat, berikan semangat kepada kami untuk melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa, dan juga para orang tua murid dan siapapun juga yang ikut menyaksikan Devo ini. Pada tema kali ini kita akan bahas pembawa damai, ya. Jadi kita akan bahas tentang Shalom. Nah, untuk kita bisa mengerti tentang Shalom, ya. Shalom itu sendiri adalah akar dari kata Ibrani yang artinya damai. Tetapi tidak hanya sebatas damai itu saja, tapi adalah damai yang dimana kita harus mengusahakan sesuatu yang hubungan yang baik dan benar, ya. Jadi ketika kita ada di konteks pembawa damai, jadi kita ini bersama dengan sesama kita harus mempunyai hubungan, menjaga hubungan yang baik dan benar, bukan hanya sekedar damai saja, ya. Jadi makna ini punya makna yang dalam. Untuk mengerti tentang kita ini sebagai pembawa damai, maka kita harus meneladani, kita harus menggali, ya, tentang Shalom ini. Dan di Alkitab mencatat bahwa ada seorang tokoh, ya, anak Daud, yaitu yang bernama Salomo, ya. Bukan suatu kebetulan bahwa anak Daud ini bernama Salomo ini dari akar kata Shalom, ya. Dan kita bisa pelajari lebih di dalamnya. Kenapa? Karena untuk kita ini bisa menjadi pembawa damai, ya, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memulihkan apa yang ada di dalam diri kita dulu, ya. Jadi Tuhan Yesus itu bekerja dari dalam keluar, ya. Cawan yang di sebelah dalam ini harus dibersihkan dulu, baru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi ketika kita ngomong tentang damai, ya, kita harus gali, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus berdamai dengan masa lalu kita sendiri, kita harus berdamai dengan kondisi yang membuat kita ini merasa stuck, ya, macet. Ketika kita ini mulai berdamai dan kita mengusahakan damai yang ada di dalam diri kita, maka kita ini otomatis akan menjadi pembawa damai, ya. Dimanapun kita berada, orang itu akan, kalau orang Jawa ngomong, wah, cedak-cedak kowe maknyes, hatiku maknyes, ya. Itu kita ini disebut sebagai pembawa damai, ya. Bisa secara roh, ya, secara spirit seperti itu, tapi juga bisa secara kita ini, secara attitude, ya, secara sikap kita, karakter kita ini membawa damai di sekeliling kita. Nah, itulah yang diharapkan, bahwa kita ini menjadi agen-agen pembawa damai. Mari sebelum kita melangkah step pertama, yaitu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita gali apa yang ada pada diri Salomo, ya. Mari kita buka di 1 Raja-Raja 3, ya, 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. Ayat yang keempat dan ayat yang keempat sampai ayat 13. Ya, di sini komplit dari ayat 4 sampai ayat ke-13. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 13. Kita akan belajar dari Salomo, ya, bagaimana Salomo bisa mendapatkan berkat yang luar biasa, ya. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon. Saat ini Salomo sudah diangkat sebagai raja.
untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, dari kisah ini ya kita akan bisa ngerti sebenarnya tuh Salomo itu awal pertama itu Salomo minta apa sih? Ya, kalau di perikop ini sebenarnya judulnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Ya, tapi kalau kita lihat di ayat yang 11, ya, ayat yang 11 Tuhan berbicara. Ya, kuncinya ada di sini. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, kepada Salomo ya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ya. Jadi di sini jelas Tuhan itu ngomong kepada Salomo, kamu itu enggak minta macam-macam, enggak minta umur panjang, enggak minta kekayaan, enggak minta nyawa musuhmu dan lain sebagainya ya, yang lazim seperti raja-raja minta. Tetapi ini mungkin di sisi Tuhan, ini raja nyeleneh ya, biasanya raja-raja dunia mintanya biasa-biasa seperti itu, tapi ini raja mintanya aneh, mintanya pengertian ya. Mungkin Salomo ini sudah pernah banyak tukar pikiran dengan Daud ya, sudah diajari dengan Daud, belajar dari pengalaman ayahnya ya. Jadi yang diminta itu adalah pengertian ya, bukan hikmat ya. Sekali lagi Salomo meminta pengertian, bukan hikmat. Nah, sebagai bonus, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi ini satu bonus, saudaraku ya. Satu bonus. Kalau kita ini minta pengertian ya, Tuhan akan beri hikmat dan pengertian. Ya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita belajar tentang Salomo, jadi tidak ada suatu hal yang kebetulan. Shalom, ada shalom ya.
Ada shalom, ada hikmat, ada pengertian. Kita akan buka di Amsal 3 ayat 19. Ya, kita akan baca. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Ya. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Ya. Jadi di sini di Amsal ini jelas berkata bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmat dan ya ditetapkannya langit dengan pengertian. Ya, kita akan melihat benang merah di sini antara pengertian dan hikmat. Ketika kita ada di ketika kita memahami semua bagaimana cara Tuhan bekerja, ya, ketika kita mencoba memahami cara alam roh ini bekerja, ya, selalu dimulai dari rancangan-rancangan yang dari surga, ya. Rancangan-rancangan yang dari surga ini terlebih ada dulu. Orang menyebutnya ini adalah dimensi ketiga, ya. Jadi apa yang dari roh itu harus ada dulu, dan baru itu ditetapkan kemudian turun jadi daging. Nah, ini bicara tentang langit, ya. Ketika misalkan kita berdoa, kita memenuhi cawan doa, ya, kita ini sedang bekerja di alam roh, ya. Ketika cawan itu penuh, ketika memenuhi takaran Tuhan, maka cawan itu akan meluber, ya, dan memenuhi takaran Tuhan, akhirnya jadi penggenapannya di bumi, ya. Jadi seperti demikian, apa yang ditetapkan di roh akan jadi di bumi. Jadi kalau kita ngomong tinggian mana, hikmat atau pengertian, saya kira dua-duanya ini sama pentingnya, ya. Ketika ada langit, di situ ada bumi. Karena bicara tentang Tuhan dan kita, ya, sebagai anak-anaknya. Nah, maka kita akan bisa ngerti ketika kita ingin menjadi pembawa damai, pembawa shalom ini, ya, kita harus mengejar yang namanya pengertian, dan hikmat itu akan menyusul, ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, bahkan Tuhan itu sendiri disebut sebagai hikmat Allah, ya. Maka kita minta kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan Yesus, kita minta pengertian, ya, supaya hikmat itu diturunkan kepada kita, sehingga kita ini menjadi pembawa damai, ya. Jadi kita ini perlu yang namanya pengertian yang besar. Tidak semerta-merta kita bertobat dan lain sebagainya, terus kita ini tiba-tiba jadi pembawa damai yang luar biasa. Mungkin memang ada terjadi di 1-2 orang sebagai kejadian yang ilahi. Itu suatu hal yang sangat possible, karena kita ini punya Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan tuh punya reputasi sebagai Tuhan pembuat mukjizat. Tapi kalau kita lihat prosedur yang ada, ya, prosedur yang ada, yang kebanyakan yang harus kita kejar adalah pengertian, supaya kita ini mendapatkan damai, ya. Jadi ketika kita mengerti keadaan kondisi kita mengerti situasi kita mengerti semua
yang melatar belakangi dalam tanda petik semua pergumulan kita dengan pengertian kita, maka hikmat Tuhan itu akan datang dan kita ini bisa ngerti kenapa sih kita ada di sikon seperti itu. Ya. Dan dengan pengertian itu, hati kita ini kalau orang Jawa ngomongnya semeleh, ya. Menyerah. Semeleh. Dan itulah damai. Akhirnya terjadi kita berdamai dengan orang, kita berdamai dengan sesama, dimulai dari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi ini ada benang merah antara shalom, antara pengertian, antara hikmat. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi semua dimulai dari pengertian. Dan pengertian itu akan membukakan hikmat. Pengertian dan hikmat itu akan memberi damai. Dan akhirnya yang harus dikerjakan adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita akhirnya menjadi pembawa damai. Dan kita menjadi pembawa damai di sekitar kita, di lingkungan kita, semakin membesar, dan kita menjadi agen-agen pembawa damai Kristus. Demikian devo singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Kristus yang luar biasa. Kristus Yesus yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, beri setiap kami semua Tuhan pengertian. Beri setiap kami semua Tuhan hikmat. Supaya damai itu Tuhan muncul keluar dari hati kami yang paling dalam. Dan kami ini bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Kami bisa berdamai dengan masa lalu kami sendiri. Kami bisa berdamai dengan masalah-masalah yang ada yang saat ini terjadi Tuhan. Dan akhirnya kami bisa menjadi pembawa damai di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami ini jadi alat-Mu Tuhan. Alat-Mu yang luar biasa. Pembawa kemuliaan Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang ditinggikan. Biar nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah Tuhan. Ubah Tuhan. Mampukan Tuhan. Setiap kami Tuhan. Karena kami semua bergantung hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Segala hormat, segala pujian, segala sanjungan hanya bagi Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja. Kemuliaan Allah Bapa dan untuk Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.